kita di Bapperida sebagai perencana harus tanggap terhadap perubahan-perubahan itu, Pak. Nah, yang tadi saya bilang, mungkin sedikit sedikit porsinya untuk kabupaten untuk melaksanakan programnya sendiri, Pak. Ini asumsi saya aja, Pak ya. Mohon maaf, mohon dikoreksi. Ketika hal tersebut dengan kondisi juga, Pak, kita kalau berbicara perencanaan kan berbicaranya program, tidak berbicara anggaran. Sementara yang menerjemahkan semua program kita adalah anggaran, Pak. Anggaran. Kita tidak memungkiri, artinya memungkiri bahwa semua ketersediaan anggaran yang cukup untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, di sini yang keterbatasan itulah yang di kabupaten yang susah karena semua sudah terkondisikan bagaimana supaya kita harus memenuhi yang kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat maupun dengan pemerintah provinsi. Jadi saya melihat sedikit porsi kabupaten. Minimal kami di Bapperida sebagai fungsi perencana membaca itu mampu memasukkan program-program kabupaten juga yang seyogyanya sebenarnya hampir sama juga dengan program provinsi, cuman mungkin sasarannya provinsi dan kabupaten sasarannya cukup berbeda. Karena kita juga yaitu tadi Pak punya janji-janji politik Bupati Bulukumba. Itu Pak ya. Artinya kalau RPJMD-nya jadi harus mungkin saya mengharapkan teman-teman bisa fleksibel sehingga sasaran indikator utama tetap ada, tetapi bagaimana visi misi Bulukumba bisa masuk juga di situ, sehingga tentu ada program-program prioritas Bupati juga bisa masuk ke dalam. Jadi saya ini persepsi saya aja Pak. Jadi saya lihat kita masukin sedikit nih porsinya untuk daerah. Jadi kita hanya sebagai pelaksana ini mohon dikoreksi Pak ya, ketika itu memang tidak sebentar ini persepsi saya bisa salah, tapi eh, tidak merupakan bentuk koreksi, tapi hanya bentuk ini saja, Pak, karena kami melihat secara utuh terkait perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, Pak, terkait dengan eh, Renstra ini tadi Pak mungkin belum banyak, saya tidak tahu mungkin ada materi lain terhadap Renstra Ada sebentar. Tetap. dari Renstra. Oh, ada Pak atau? Ada materi Renstra. Ah ya, betul. Mohon maaf Pak. Ya berarti saya belum melihat itu tadi. Mungkin sebentar ada terkait khusus terkait Pengajian. Renstra. Iya. Nah, ini yang eh, lebih berat lagi Pak, karena Renstra ini yang kalau kita RPJMD melihat RPJMN-nya provinsi, RPJMN dan provinsi, nah kita di Renstra harus membaca, kita punya indikator sasaran yang di RPJMD dan Betul, ini setiap tahunnya RCMD bagaimana. kabupaten. Iya, jadi kita bisa melihat indikator apa yang harus ada di RPJMD-nya kita. Nah, bagaimana OPD itu, apa ini salah Pak ya sebentar, bagaimana OPD itu membaca kontribusinya OPD terhadap indikator tersebut. Apakah ini mungkin sebentar akan ada kertas kerjanya, kalau tadi masih kertas kerja yang diberikan terkait RPJMD ya Pak ya. Tapi harapannya saya mungkin sebentar teman-teman yang melakukan evaluasi terhadap range kabupaten OPD itu juga punya kertas kerja untuk mensinkronkan baik dari sistematika, baik dengan program yang ada di RPJMD dan di OPD-nya. Sehingga OPD-nya memberikan kontribusi apa terhadap indikator itu, Pak? Ya itu mungkin pemahaman saya aja Pak, mungkin sebentar mungkin bisa lebih detailkan. Itu saja Pak yang dua yang saya ingin inikan. Nah, di mana nih Bulukumba bisa masuk programnya juga sehingga tentu kita juga bisa nih memenuhi janji-janji politik. Yang kedua, Pak, terkait dengan nantinya ke depan, ini kan perencanaan anggaran. Tentu sangat timpang ketika itu contoh Pak ya, kita sudah masukkan dana DAK. Kita ada harapan program ini masuk di sumber dana DAK. Ada harapan program ini masuk di infrastruktur. Karena nanti ke depan setelah Renstra kan pasti RKPD Pak ya. Nah, kita itu sudah mulai berbicara terkait dengan rincian. Rincian berarti ada asumsi penerimaan dan APBD. Nah, ketika kita sudah masukkan, terjadilah yang kayak kemarin. Dihapus Pak, hilang di tengah jalan. Sama Bu. Ada, Kalau iya. sama Bu, kalau saya masih ada, saya pasti pergi ke Bulukumba sekarang. Iya, oh iya betul Pak, izin Pak. Iya, kami makanya sekarang lebih banyak sumpah ya ini Nggak karena ini. apa-apa. Tapi iya, tapi saya pikir tidak masalah karena ini kan ilmunya bisa bertambah dan teman-teman bisa konsentrasi barangkali Pak ya. Cuman refreshingnya yang hilang. Eh, Iya bapak-bapak Barandi mungkin tidak refreshing ke Bulukumba lihat Pantai Bira, kami juga
tidak bisa refreshing ke kota nih, jalan-jalan Pak, betul-betul pekerjaan. Karena efisiensi itu tadi Pak. Tapi intinya kami semangatnya tetap ada Pak. Nah, mengantisipasi hal tersebut Pak, bahwa di tengah jalan bisa hilang. Kami tiga Pak ya, ada infrastruktur yang sekarang lagi DID hilang lagi. Dengan alasan kami mundur datanya. Padahal sebenarnya kita sudah memasukkan bahwa sebenarnya kita capaian-capaiannya cukup bagus Kabupaten Bulukumba yang sekarang ini SPM, capaian SPM juga di Sulawesi Selatan kita termasuk yang tinggi. Nah, jadi itu Pak, maksudnya tentu teman-teman di Baperida bisa menangkap itu. Dan tentu jadi kendala kita nanti Pak pada saat penyusunan RKPD. Karena ada keraguan atas eh, asumsi-asumsi penganggaran tersebut, Pak. Ya, ini tentu tentu mempengaruhi di dalam eh, menyusun program prioritas di setiap tahunnya di Renstra itu setiap tahunnya tentu mempengaruhi. Ini barangkali mungkin sedikit kendala-kendala, mungkin ada tips-tips dari Bapak yang sebagai kita fungsi perencana dengan harapan bahwa dengan adanya kondisi seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan program tetap bisa jalan sehingga ke depannya ketika mungkin perubahan suasana APBD atau perubahan di pusat itu menjadi lebih baik di 5 tahun ke depan kita juga bisa lebih baik Pak. Itu izin barangkali sedikit itu tanggapan dari saya Pak. Mungkin ada arahan atau trik supaya teman-teman di bidang maupun di fungsional bisa memahami kondisi tersebut. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Kaban, Bu Irma, Bu Andi. Andi Irma, ya, AID. Izin Pak Randi, mungkin ada yang saya tambahkan dan perlu informasikan ke Bapak sebelum dirangkum semua. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa proses penyusunan ini kan sudah berjalan Pak. Kita juga sudah memetakan, sudah melakukan penjenjangan visi misi tujuan sasaran dalam bentuk cascading. Jadi insya Allah untuk penyelarasan indikator dari pusat, provinsi, dan kabupaten itu insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi untuk penyesuaian indikatornya. Jadi kita fokus mungkin sebentar Pak ya untuk kita fokus ke di penelaahannya supaya kita bisa melihat yang mana titik bukan kelemahan sifatnya tapi fokus apa-apa yang perlu dilakukan perbaikan dalam dokumen itu. Jadi itu kami sangat berharap sekali di tingkat tim penyusun itu yang bisa dilihat Pak, karena untuk fokus kewilayahan juga kita sudah memetakan itu, tapi belum tertuang di dalam dokumen. Sempat Bapak tadi sampaikan bahwa untuk kawasan prioritas utama itu sudah kita petakan juga, termasuk salah satunya kita di Bulukumba itu sudah ditetapkan menjadi oleh Provinsi Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan menjadi pusat pertumbuhan pariwisata dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi biru di bagian selatan. Dan perlu kami informasikan bahwa Kabupaten Bulukumba ini berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan, Pak. Jadi ada 4 kabupaten di bagian selatan, di ujung-ujung, Pak ya. Jadi ada Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Selayar. Itu termasuk daerah maritim memang. Jadi pantai, jadi panjang garis pantai kita di Bulukumba itu 128 km. Demikian halnya dengan kawasan afirmasi untuk lumbung pangan. Jadi kita juga ditetapkan untuk itu Pak. Jadi insya Allah semua indikator yang kita masukkan dalam dokumen, mudah-mudahan Pak itu semua sudah terakomodir semuanya berdasarkan integrasi tadi dari provinsi dan kabupaten. Jadi mungkin nanti Pak penjelasannya lebih ke dokumennya saja Pak untuk penyempurnaan dokumen. Jadi terima kasih banyak Pak Randy. Baik. Baik, terima kasih. Ini langsung saya, kita diskusi ya. Ini mengenai verifikasi nih Bapak Ibu. Berarti yang kita verifikasi itu ada 2 nih, penyelarasan sistematika dan penyelarasan IUP.
ya, penjelasan sistematika sel versus Bulukumba. Gitu ya. Sudah jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Kedua adalah penjelasan IP. Ya, tadi sudah barusan tadi dijelaskan oleh Bu SIP gitu. Bu SIP ya, Bu Sri Irma Perencana tadi sudah alhamdulillah sudah selaras gitu ya. Oke. Implikasinya adalah narasi ya. Implikasinya adalah ini, Bapak Ibu. Narasi dan konten bahkan konteks kebijakan sebagai dasar dari penyusunan atau pemilihan sebagai dasar di penyusunan atau pemilihan atau penyusunan program dan kegiatan di Bulukumba yang sesuai dengan karakteristik Bulukumba, berarti ini sesuai dengan janji pilkada, ya, janji pilkada harus diarahkan pencapaiannya pada salah satu target IUP di IUP ya, di IUP RPJMD Bulukumba yang selaras dengan IUP yang di IUP dari RPJMD Provinsi Sulsel. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Oke ya. Ini ya. Jadi narasi dan konten bahkan konteks kebijakannya ya. Kalau narasi dan konten itu kan harus kacamata kuda tuh. Tapi kalau konteks berarti udah bisa meluas. Kalau konteks berarti bisa meluas ya. Tapi kalau narasi dan konten itu kacamata kuda. Contoh misalkan tadi barusan disebutkan ada kebijakan pengembangan wilayah maritim Sulawesi Selatan. Maka narasi dan konten di dalam RPJMD Bulukumba harus kebijakan kemaritiman juga, ya. Kebetulan apa? Kebetulan karakter dari Bulukumba sesuai dengan janji Pilkada Bupati Bulukumba adalah wilayah maritim juga. Kebetulan sama. Problemnya adalah, nah kan begitu ya. Problemnya ini ada 3 nih. Ternyata problemnya nih. Ternyata karakter wilayahnya beda. Ya, misalkan wilayah provinsinya, wilayah provinsi punya batas pantai versus wilayah kabupaten kotanya tidak punya batas pantai. Ya. Maka caranya gimana? Solusinya gimana? Kan solusinya, ya. Solusinya disclaimer saja. Disclaimer. Ya. Nyatakan bahwa misal Bulukumba tidak mempunyai prioritas ke wilayah maritim, pengembangan wilayah maritim, karena tidak mempunyai wilayah, tidak mempunyai batas. Oke, ada disclaimer, dinyatakan, ditulis di dalam narasi dokumennya, ya. Itu, ini yang problem pertama yang muncul, ya. Problem kedua yang muncul adalah
Problem kedua yang muncul adalah ternyata visi misi gubernur berbeda dengan visi misi bupati kota dari aspek manapun. Dari aspek manapun beda. Ya. Baik dari aspek denotatif maupun konotatif. Ya. Konotatif ini berarti adalah konteks. Dari aspek denotatif berarti dari aspek konten. Ya. Ini beda sama sekali. Baik dari aspek ini berbeda. Ya. Contoh, provinsi mempunyai kebijakan prioritas swasta pangan. Ya. Kabupaten mempunyai kebijakan peningkatan nilai tukar petani. Nah, di sini swasembada pangan. Provinsi swasembada pangan. Kabupaten nilai tukar petani. Berarti dari aspek konten berbeda. Beda ya kontennya ya. Dari aspek denotatif berbeda. Tapi dari aspek konteks, dari aspek konotatif sama. Ya, yaitu apa? Pertanian. Oke. Maka solusinya kalau seperti ini ya gampang. Solusinya lebih mudah, ya solusinya mudah. Berarti dalam rangka meningkatkan nilai tukar petani, salah satunya adalah apa sih yang perlu dilakukan? Satu, gitu kan, nilai tukar petani itu. Satu, inputnya apa? Satu, saprotan semua didukung atau dianggarkan atau dibiayai oleh APBD kabupaten. Nah, misalkan gitu. Atau sebagian dianggarkan oleh kabupaten dan sebagian dari provinsi, misalkan begitu. Ya. Jadi kalau seperti ini masih bisa ditampung ya oleh kabupaten ya. Ini ada nih kondisi pertama nih. Kemudian kondisi kedua pertama itu ada 3 kondisi ya. Kondisi kedua berbeda sama sekali ya. Jadi kalau ini dari salah satu aspek. Kali dari aspek manapun. Ya. Contoh
provinsi mempunyai kebijakan prioritas swasembada pangan. Kabupaten mempunyai kebijakan prioritas pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Nah, gimana kalau seperti ini? Kan beda dari konteks maupun konten. Satu swasembada pangan, satunya adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Kan beda ya. Maka seperti ini tidak dapat ditampung oleh kabupaten. Solusinya kan begitu ya. Solusinya kabupaten wajib menyatakan dalam dokumen RPJMD bahwa prioritasnya berbeda. Tapi, nah ini yang berbahaya nih, ada tapinya ya. Tapi kabupaten tetap dituntut untuk berkontribusi pada program ini. Kalau implikasinya apa? Implikasi teknisnya kan, orang bukan prioritas ya pasti tidak ada alokasi anggaran kan. Nah, berarti alokasi anggarannya bukan untuk kegiatan kait swasembada pangan, ya. Tapi cukup pada koordinasi, cukup pada kegiatan koordinasi. Ya, contoh misalkan mengkoordinasikan kelompok tani gitu ya, itu yang mengkoordinasikan kelompok tani di Bulukumba itu. Meskipun pada kenyataannya kegiatan kelompok tani tadi itu tidak mendapatkan anggaran dari APBD kabupaten, tapi dari APBD provinsi, itu misalnya. Ya, oke. Jadi ini ada, ini saat kondisi kedua. Nah, kondisi ketiga. Kondisi ketiga itu berbeda konteksnya, tapi sama kontennya. Ya. Paling enak. Ini paling tepat. Ya, berbeda konteksnya, tapi kontennya sama. Ya, misalnya apa? Misalkan profil penanggulangan kemiskinan versus subsidi beras. Ya, konteksnya beda ya, tapi kontennya sama, yaitu memberikan bantuan kepada orang miskin. Ya, ini masih bisa. Ini masih bisa ditampung. Oke. Nah, problem berikutnya adalah aplikasi sudah, ya, problemnya, problem yang terkait dengan tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Bu Ala, Bu Irma, problem terkait dengan
keuangan dan pembiayaan nah, ya, pembiayaan kabupaten. Nah, ada problem terkait dengan keuangan dan pembiayaan. Ya, yang pertama adalah kabupaten tidak punya prioritas. Ya, maka pembiayaannya pada level koordinasi saja. Tapi kalau kabupaten punya prioritas, baik salah satu dari konten atau konteksnya sama, ya, maka dapat melakukan pembiayaan kegiatan. Nah, problemnya kabupaten punya prioritas, tapi tidak punya uang, tidak punya anggaran, baik karena tingkat fiskal rendah maupun karena ada pembatasan anggaran atau pemotongan. Ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Solusi, lakukan disclaimer. Ya. Disclaimer bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan, ya, klasik ya alasannya, apabila didukung oleh anggaran yang nah, itu aja. Jadi klasik alasannya ya, apa namanya argumentasinya gitu. Oke. Nah, ini yang menarik adalah tadi yang dinyatakan Ibu tadi itu juga visi dan misi daerah Bulukumba. Posisinya bagaimana? Itu ya. Bagaimana posisi visi misi Bulukumba? Nah, bila verifikasi dilakukan dengan cara penyelarasan tadi. Nah, ini saya juga nggak bisa jawab. Ya, toh, ini juga sudah merupakan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh seluruh kepala daerah. Ya, saya sendiri juga tidak bisa menjawab. Ya, apa namanya? Nanti hilang dong. Nah, cuman, ya, cuman masih ada, ya, masih dapat diatasi oleh kabupaten kota dengan cara ini, ya, memetakan tadi itu. Nah, memetakan tiga kondisi ini, ya, dengan cara memetakan jadi tiga kondisi ini. Oke.
kita petakan dari 3 kondisi ini. Ya, berbeda dengan visi misi, berbeda sama sekali, berbeda konteks tapi sama konten. Ya, ketiga ini. Oke. Ini catatan dari diskusi kita. Oke, sampai jauh ini perlu ada yang didiskusikan lagi? Kalau Ya perlu Pak. Ini terkait dengan kertas kerja, mungkin kami bisa tampilkan Pak supaya dibedah sama-sama untuk kertas kerja penyelarasan visi misi Pak. oh boleh, ya. Saya share Pak ya. Oke, ya. Iya Pak, jadi ini cascading program yang kita sudah buat, yang kami tim penyusun sudah buat. Terus nanti mungkin kami menyampaikan bahwa nanti jam 12 waktu Indonesia, waktu Bulukumba Pak ya, kita skip untuk istirahat. Kemudian nanti kita fokus di transfer setelah istirahat Pak. Oke, ya. Ya, jadi ini mungkin perlu anu Pak ditelaah sama-sama terkait ini. Jadi seperti ini Pak. Jadi mulai di PC. Ini cascading RPJMD atau RPJMD? RPJMD Kabupaten Pak. Nah, kertas kerjanya harus pakai yang tadi, Bu. Oh, terima kasih Pak. Nanti kami menyesuaikan Pak. Ya, ini untuk sistematika oke, tapi untuk sistematika per bab, Bu. Ya. Siap Pak. Siap. Kami akan menyesuaikan kertas kerja yang baku. Tidak ada ya. Ya. Sudah punya sistematika per bab? Ini dokumen. Jadi kalau di dokumen Pak, mohon izin kami tadi lupa menyampaikan bahwa yang Bapak tadi sampaikan di sistematika Permendagri 86. Nah, sebenarnya Pak kita menyusun mulai di teknokratik sampai di rancangan awal itu sudah itu, tapi setelah Inmen 2 itu kita sudah sempurnakan menjadi 5 bab Pak. Berdasarkan Inmen 2 2025. Ya, itu nanti cara verifikasinya per bab. Per bab lalu didetailkan kisi-kisi dari masing-masing bab, Bu. Ya. Didetailkan masing-masing per bab gitu. Nah, kita punya ini. Ya. Siap Pak. Untuk kertas kerjanya insya Allah kita menyesuaikan dengan ya. Di RPJMD Bulukumba sudah pakai sistematika 5 bab ya. 5 bab ya.
Siap Pak, sudah 5 bab Pak. Oke, sebetulnya begini, yang penting itu bukan bab-babnya, bukan penamaan fisik babnya, Bu. Penyajiannya. Ya, tapi kisi-kisinya itu. Iya. Nah, ada contoh misalkan Jakarta yang minggu lalu saya lihat ya. Jakarta itu dia pakai 10 bab. Nah, ya dia pakai 10 bab itu. Yang dia bisa bikin peta gitu. Misalkan di dalam Inmendagri ada, tadi Ibu bilang ada 5 bab. Nah, misalkan katakanlah bab 3 itu. Dikembangkan bab 3 itu menjadi 3 bab. Ya, bab 3 kalau Jakarta itu dia kembangkan menjadi 3 bab terpisah. Sehingga totalnya menjadi 10 bab. Nah, gitu Bu, ya. Yang penting adalah kisi-kisinya. Nah, ini enak nih kalau Ibu pakai Word kan kisi-kisinya jelas nih. Ada apa nih sebelah kiri nih ya? Ada visi dan misi. Sebelah kiri itu ya, kisi-kisinya ya, ada visi dan misi. Ada tujuan dan sasaran. Ini nanti Ibu bisa pecah lagi. 3121 tujuan, 3122 sasaran. Gitu ya. Sama seperti 311 visi, 3112 misi ya. Tujuan dan sasaran juga bisa dipecah lagi. Gitu, Bu. Nah, kemudian keterkaitan dokumen perencanaan. Ibu bisa pecah lagi 3131 keterkaitan dokumen perencanaan. Misalnya nih RPJMD Sulsel terhadap RPJMN 3132 keterkaitan dokumen RPJMD Kabupaten Bulukumba terhadap RPJMN terhadap RPJMD Sulsel gitu. Bisa dipecah lagi gitu, Bu. Ya. Ya, ini kayak begini nih, Bu. Ini verifikasinya ini tabel 3 Romawi 6 ini. Ini seperti ini. Cuma nanti Ibu bikin keseluruhan bab ya. Sehingga akan muncul hasil kertas kerja yang lengkap gitu ya. Kalau ini hanya untuk yang misi kan Bu ya. Ini 3 titik tabel Romawi 3.6 ini kan hanya untuk misi ya. Nah, nanti Ibu harus bikin verifikasi untuk seluruh bab. Gitu ya, Bu. Oke. Ini udah betul, Bu. Tinggal kontennya aja ya, dicek, Bu. Apakah tadi ya konten dan konteks ya. Bisa jadi konten dan konteksnya sama, bisa jadi kontennya sama, konteksnya beda, bisa jadi konteksnya beda, kontennya sama. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Ibu bisa tahu nggak kontennya sama persis, konteksnya beda. Ini kalau kontennya sama, konteksnya beda. Yang saya jelaskan tadi, Ibu tahu nggak apa? Ayo, teman-teman, rekan-rekan. Kontennya sama, konteksnya beda. Ya. Mata anggaran kegiatannya sama, tapi peruntukannya berbeda. Gitu ya, maksudnya ya. Kontennya sama, konteksnya beda. Mata anggaran kegiatannya sama, tapi peruntukannya beda. Oke? Kalau di Kabupaten Bulukumba terkait indikator utama pembangunan, kebetulan itu untuk IUP yang termuat di provinsi itu indikator apa itu namanya? Indeks pembangunan, indeks modal manusia, indeks modal manusia IMM untuk provinsi. Kami proksi ke Kabupaten Bulukumba karena ketersediaan data, dan kami juga baru sesuatu yang baru untuk MM, dan selama ini kami cuma menghitung IPM, jadi kita proksi menjadi IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Jadi itu barangkali Pak ya, kontennya sama, tapi konteksnya berbeda. Barangkali begitu ya Pak? Bukan, maaf. Bukan, kontennya sama, programnya sama, tapi tujuannya beda. Nah, itu. Kontennya sama, tujuan berbeda. Kontennya sama, konteksnya beda,
itu adalah nomenklatur programnya sama, tapi tujuannya berbeda. Kalau tujuannya berbeda, maka targetnya berbeda. Kalau targetnya berbeda, maka indikatornya pasti berbeda. Maka Ibu wajib menyesuaikan ya tujuan tadi itu dengan tujuan Sulawesi Selatan. Gitu ya. Contoh, programnya sama nih, program manajemen pendidikan dasar dan menengah. Di Bulukumba ada, di Sulsel ada. Tapi di Sulsel indikatornya yang dipakai adalah angka partisipasi murni SD, angka partisipasi murni SMP, angka partisipasi murni SMA. Di Kabupaten Bulukumba, target yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Itu yang disebut sebagai kontennya sama, konteksnya beda. Yang satu untuk APM, untuk Sulawesi Selatan, yang satu untuk rata-rata lama sekolah, untuk Bulukumba. Maka Bulukumba wajib menyesuaikan dengan Sulsel. Gitu ya. Oke? Nah, ada yang kontennya beda, konteksnya sama. Nggak apa-apa. Kontennya beda, konteksnya sama. Ini yang paling banyak kita temukan. Ini yang kita sebut sebagai karakter daerah, karakter kabupaten. Ya, contoh, kontennya beda nih. Sulawesi Selatan, pembagian sembako. Bulukumba, subsidi rumah atau bedah rumah. Kontennya beda ya. Kontennya beda ya. Sulawesi Selatan, pembagian sembako. Bulukumba, bedah rumah. Kontennya beda ya. Maka program dan kegiatannya juga nomenklaturnya beda ya. Beda, Sulawesi Pak. Selatan, swasembada subsidi sembako. Berarti konten itu masuk dalam program kegiatan di dinas sosial ya. Oke. Sementara Bulukumba bedah rumah. Berarti kontennya masuk di program dan kegiatan dinas Pemukiman. ya. Beda kontennya ya. Kontennya beda ya. Beda, Tapi Pak. konteksnya sama. Yaitu apa? Sama. Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin. Nah, paham? Ya. Ini juga nggak apa-apa. Ibu, Bapak Ibu, rekan-rekan tinggal memindahkan saja program tadi itu, program bedah rumah tadi itu menjadi salah satu program kegiatan yang dipakai untuk mencapai salah satu IUP 45 di provinsi, yaitu penanggulangan kemiskinan. Paham ya? Jadi tidak harus kontennya sama, kontennya beda juga nggak apa-apa. Ini yang disebut sebagai muatan lokal. Gitu. Oke? Nah, yang parah itu kan kalau kontennya beda, konteksnya juga beda. Atau memang ya kalau kontennya sama, konteksnya beda, atau konteksnya beda, kontennya sama, kan seperti diagram Venn ya, saling terkait. Tapi kalau konteks dan kontennya sama sekali beda, ya terpisah. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus selaraskan. Paham ya? Nah, ini. Paham. Oke. Ya, Pak. Jadi begini Pak, jadi insya Allah untuk penyelarasan itu insya Allah sudah kita lakukan. Mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan mendekati kesempurnaan. Cuman ini yang menjadi mungkin yang perlu ditajamkan kembali Pak, karena kan ini kita sebentar materi Remstra. Jadi ini kita perlihatkan cascading visi misi tujuan sasaran. Nah, teman-teman dalam melakukan verifikasi kan di OPD itu ada tujuan perangkat daerah. Nah,
yang kami pahami bahwa sasaran dari RPJMD itu kan menjadi tujuan Rensra, meskipun kontennya kalimat dari sasaran RPJMD itu meskipun itu tidak perlu sama Pak, tapi konteksnya yang sama. Sama, betul. Ya. Nah, Kalau mungkin kontennya sama, konteksnya beda, maka konteksnya wajib disamakan. Ya. ya, insya Allah Pak, kita akan menyesuaikan dan mudah-mudahan saja karena hal inilah yang kita lakukan selama ini, yang melakukan penyelarasan itu Pak. Nah ini mungkin yang nanti sebentar lebih dikuatkan nanti ini untuk teman-teman verifikasi nantinya di Rensra OPD terkait dengan penentuan tujuan perangkat daerah. Karena kan kita sudah melakukan cascading sampai ke program kegiatan dan subkegiatan. Dan ini sudah terdistribusi di masing-masing urusan. Nah, sisa itu mungkin Pak yang perlu ada penajaman terkait hal ini. Ini sudah cascadingnya kita sampai di penganggaran malah Pak. Ini kan untuk Renstra kan? Yang Ibu tahu. Ini dari RPJMD Pak. Iya Pak, ini ide dari RPJMD cascading misi tujuan sasaran. Ikut Renstra juga Pak, yang kita sudah rumuskan. Ya, ini kan bahasa Renstra. Nah, untuk bahasa RPJMD itu tadi Bu ada 4 tadi itu, ya, indikator prioritas pembangunan, kemudian indikator utama pembangunan, indikator kewilayahan, ya, dan indikator keserasian tadi yang ini. Bentar. Terus ada lagi. Salah. Ini saya ulangi lagi yang ini. Ada lagi mana share screen? Nah, ini Bu, ya, keselarasan indikator makro. Ini keselarasan indikator makro, 1. Yang kedua, keselarasan indikator utama pembangunan, 2. Yang ketiga, keselarasan arah pembangunan kewilayahan. Yang keempat, keselarasan program daerah untuk mendukung prioritas utama. RPJMD Sulsel. Oke ya, saya ulangi lagi. Jadi yang Ibu lihat adalah keselarasan indikator makro pembangunan, keselarasan indikator utama pembangunan, keselarasan arah pembangunan kewilayahan, keselarasan program daerah untuk mendukung kegiatan prioritas utama RPJMD. Oke, nah ngisinya pakai kertas kerja tadi. Ini, ya, kertas kerja ini kertas kerja untuk yang karakter kedua, yang aspek kedua ya. Kalau aspek pertama sistematika ya. Kalau sistematika ya tinggal dimasukkan aja di sini. Ini diganti bab gitu ya misalnya. Ini diganti bab, terus ini diganti. Terus di sini adalah kisi-kisi tadi ya, sesuai dengan daftar isi tadi itu. Oke. Jadi keselarasan pertama adalah keselarasan 9 indikator ini dulu. Keselarasan kedua adalah IUP 45 di RPJMD Sulsel. Ya, ini terus ini sampai ke bawah ini. Keselarasan ketiga adalah arah pembangunan kewilayahan, ya, RPJMD Bulukumba dengan RPJMD Sulsel. Keselarasan keempat adalah prioritas utama dalam RPJMD Bulukumba. Oke. Nih, 4 ini. Terus kemudian catatan lainnya. Apa catatan lainnya itu? Disclaimer tadi itu, Bapak Ibu. Ya, disclaimer kami tidak punya batas pantai, gitu ya. Kami tidak punya. Ini harus didukung oleh anggaran yang konsisten, tidak boleh ada pemotongan, gitu ya. Parah. Kalau misalkan ada pemotongan atau ada efisiensi di tengah jalan, ya mohon maaf, kegiatan ini tidak dapat kami laksanakan sehingga
target tidak dapat tercapai, nyatakan dalam catatan. Nanti ini Bapak Ibu pindahin ke Excel ini, ya, format ini. Nah, ini penting. Ini nanti menjadi dasar kita dalam menyusun indikator kinerja utama Renstra. Gitu ya. Karena nanti indikator kinerja utama Renstra itu adalah cara ngitungnya sama semua, rumusnya sama semua. Cara ngitungnya adalah berapa persen ketercapaian dari target dibanding baseline. Gitu. Contoh misalkan targetnya 100. Baseline-nya 100. Ini kan rencana. Ini kan rencana. Oke. Nanti ternyata pencapaiannya, saya tulis sini aja dulu ya. Ini saya tulis sini aja dulu ya. Pencapaiannya ternyata 90. Berarti persentase pencapaian target dibanding baseline adalah 90%. Nah, indikator kinerja utama Dinas Kesehatan adalah persentase pencapaian target dibanding baseline. Itu IKU untuk Dinas Kesehatan. IKU 1. Jika disepakati IUP 45 usia harapan hidup adalah bagian dari IUP yang wajib ada di dalam RPJMD Bulukumba. Maka siapa yang melaksanakan kegiatan program dan kegiatan yang mengarah ke pencapaian target usia harapan hidup? Dinas Kesehatan kan? Maka rumus IKU-nya adalah persentase pencapaian target dibanding baseline. Gitu. Oke? Rumusnya cuma itu aja, Bapak Ibu. Kemudian Jadi, kesehatan ibu dan anak, gitu ya. jadi bisa satu contoh Pak untuk perangkat daerah supaya kita lebih jelas lagi. Oke. Oke, jadi yang penting ini dulu, tabel 2 ini dulu Bapak Ibu ya. Ini yang penting ini dulu ya. Ini dulu, IUP 45 ini dulu. Oke. Kenapa tadi? Ya. Oke. Nah, saya kasih contoh, misalkan saya pakai ini aja. Misalkan IKU, ya. Asalnya adalah dasarnya adalah tabel 2. Oke. Sedikit Pak Dandi, saya cuma mau diperjelas, apakah seluruh IUP 45 IUP yang ada di RPJPD yang di breakdown ke RPJMD itu otomatis merupakan IKU-nya perangkat daerah? Gimana, maaf? Gimana, Bu? Begini Pak, apakah ke-45 IUP yang ada di RPJPD yang kemudian diturunkan ke RPJMD itu adalah merupakan indikator yang merupakan otomatis indikatornya kinerja utama perangkat daerah? Iya. Begitu. Jadi ke-45 indikator itu beserta dengan sub-sub indikatornya itu merupakan IKU Pak ya? Betul. Nanti diubah menjadi IKU. Ini makanya. Nanti diubah jadi IKU. Betul, Bu. Iya. Ya, jadi nanti. Nah, ini misalkan realisasi tahun 2026. Nanti ini ada
5 kolom ya. Realisasi 2026, 27, 28, 29 ya, 5 kolom. Nah, berarti indikator IQ-nya adalah prosentase atau proporsi pencapaian ya. Prosentase pencapaian target tahun jalan banding baseline. Nah, ini rumusnya kayak gini. Oke. Ya. Misalkan ini informasi indikator ya. Atau definisi operasional. Ini OPD penanggung jawab. Ini indikator IQ-nya. Jadi indikator IQ-nya adalah prosentase pencapaian UH sama dengan berarti target dibanding baseline ya. Target 2026 dibanding baseline. Baseline selalu sama 2025. IQ 2026 dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini nanti kolom berikutnya 2027, 2028, 2029 ya. Sama seperti itu. Itu Bu. Itu esensi dari Inmendagri 2 2025. Jadi indikator RPJMD menjadi basis atau dasar dalam penyusunan indikator IQ. Tanggung jawabnya siapa ini? Dinas Kesehatan. Oh. Terus di bawah ini siapa? Dinas Kesehatan. Ya, ini siapa? Dinas Kesehatan, gitu ya. Ini juga Dinas Kesehatan. Dan dengan demikian, sebetulnya dari sini kelihatan nanti. Berarti Dinas Kesehatan misalnya berdasarkan jumlah cakupan pemanfaatnya besar, maka dikalikan dengan SBM, maka jumlah value kebutuhan anggarannya juga besar. Ya, dari situ bisa keukur, oh ternyata yang perlu mendapatkan prioritas, yang mendapatkan anggaran lebih besar adalah Dinas Kesehatan. Itu bisa kelihatan di situ. Nah, gimana kalau ternyata berdasarkan RPJMD Provinsi Sulsel, gitu, ternyata ini nggak sama, ya. Konteksnya berbeda dengan kontennya. Jadi konteksnya sama, tapi kontennya beda. Ya berarti harus menyesuaikan dengan konteksnya. Bu. Izin sedikit, Ya. moderator izin Pak Randi sedikit yang melanjutkan tadi pertanyaan Ibu Kabit yang terkait dengan IQ. Apakah IQ ini yang dari IUP merupakan IQ dari yang diturunkan ke IQ RPJMD atau merupakan IQ perangkat daerah OPD maksudnya? Mohon untuk penjelasan lebih lanjut, Pak. Ya. Apakah IUP ini akan kami tarik semua yang 45 menjadi IQ kami di RPJMD atau ini tidak perlu menjadi hanya sebagian yang menjadi IQ kami di RPJMD, tapi merupakan
IKU Renstra di perangkat daerah. Mohon untuk penjelasan lebih Ya, ya. lanjut, Pak, karena kami bingung antara apakah kami harus mengambil IUP ini sebagai indikator utama kami di RPJMD atau hanya sebagian dari IUP ini yang perlu kami ambil sebagai IKU di RPJMD, atau dan bagaimana dengan IKU yang ada di Renstra OPD? Apakah harus mengambil semua yang di IUP ini? Makasih, Pak. Untuk lebih jelasnya lagi karena Nah, masih bingung, Pak, terkait. ya, kalau untuk kesehatan kayak ini kesehatan ya, maka ini wajib ada di PD Dinas Kesehatan. Sementara yang lain yang nggak ada kaitannya dengan Dinas Kesehatan, ya nggak usah. Oke? Oke? Bu, yang nanya tadi. Ya, Oke, oke, Pak. Oke. jadi kalau Tapi ramah yang sekolah untuk ya tidak perlu untuk ada yang di di Renstra izin, PD Pak, kalau Kesehatan. untuk di RPJMD apakah tetap harus masuk Semua, atau tetap semua. masuk, Pak? Ya, tapi bukan IKU yang ini kan, tapi yang ini. Kalau di RPJMD yang ini yang dipakai. Ini yang dipakai di Renstra. Oh, ya, ya, ya. Paham? Oke, paham Bu ya? Iya, 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 Pak. Kalau di RPJMD ya cuma ini aja. Baseline target, udah gitu aja. Paham ya? Sementara kalau di Renstra yang dipakai yang ini. Paham ya? Ya, ini Pak ada yang raise hand, ini Pak Yusran, silahkan Pak Yusran. Bismillah, izin Pak Ya. terkait dengan IUP dan beberapa indikator lain. Mengingat bahwa penyusunan RPJPD 2025-2045 sudah disinkronisasikan dengan RPJM 2025-2045. Bahwasanya ada beberapa indikator, kita kesepakati bahwa semua indikator ini akan masuk di RPJMD daerah. Dan di IUP kami yang gagasannya 45 tapi uraiannya sebenarnya ada 47 indikator Pak, termasuk yang per poin itu. IUP itu diadopsi menjadi IKU dan ke IKK, bahkan ada di program perangkat daerah yang sifatnya langsung menyentuh. Namun tetapi akan jadi pertanyaan juga karena di IUP RPJPD kami ada indikator yang sifatnya non-Pemda, contoh konsumsi listrik per kapita, dan net ekspor dan beberapa indikator lainnya. Apakah ini menjadi target juga di RPJMD mengingat kesepakatan kemarin bahwa itu disinkronisasikan. Kedua, bahwa di indikator RPJMN dan di indikator RPJMN 2025-2009 ada beberapa tambahan saya lihat di dokumen 2005-2009 itu akan disepakati juga diselaraskan dengan RPJM daerah yang sifatnya imperatif. Tapi bagaimana dengan kalau ada indikatornya yang sifatnya non-Pemda, Pak? Misalnya hanya dihitung oleh provinsi kayak seperti yang tadi dikatakan oleh KB yang termasuk juga indeks modal manusia yang diproksi kemarin menjadi IPM. Selanjutnya Pak, bahwa sosialisasi kemarin Bappenas atau Bangda bahwa untuk Bapeda termasuk RPJMD memasukkan indeks perencanaan pembangunan. Yang kita ketahui bersama bahwa surat edaran itu di nomor 3 tahun 2005, surat edaran nomor 3 tahun 2003, bahwa isi edarannya di huruf E, isi edaran poin 2, bahwa penilaian IPPD tidak dilakukan secara mandiri, namun dihitung langsung oleh Bappenas. Mohon maaf sebelumnya untuk sampai saat ini untuk tingkat daerah ataupun kabupaten belum ada nilainya. Sedangkan di Mendagri nomor 2 untuk tujuan urusan perencanaan, indikator yang dimaksud itu IPPN. Bagaimana kami menselaraskannya? Sedangkan di pedoman perhitungan poin 2 itu IPPN untuk Pemda masih metodologinya masih Prioritas Nasional 7 RPJM. Artinya dalam artian masih menggunakan RPJMN 2020-2025. Selanjutnya Pak, bahwa kemarin juga ada kesepakatan bahwa untuk tujuan Renstra itu bisa diselaraskan menjadi satu tujuan. Namun tetapi kami lihat di aplikasi SIPD Bangda bahwasanya untuk mengadopsi beberapa program
untuk perurusan itu dibuatkan masing-masing tujuan, Pak. Izin Pak, mungkin sekedar itu pertanyaan dari kami. Iya, sekedar, tapi saya daya ingatnya juga terbatas. Mengingat banyak pertanyaan yang panjang ya. Baik, saya yang ingat cuma listrik aja tadi ya. Oke, yang pertama adalah untuk Iya, RPJMD, Pak. Anda wajib nih 45 indikator tadi itu. Nanti perkembangannya Anda punya 47, ya nggak apa-apa, silahkan 47 itu dipakai. Oke. Kemudian yang kedua soal listrik Iya, tadi Pak. itu. Kan sama ini, sudah ada konsumsi listrik tadi juga sudah sama ya. Berarti ini dinas SDM kan? Nah, untuk indikator yang terkait dengan dinas Izin SDM, Pak, kalau itu ya, izin Pak, kalau konsumsi listrik kan untuk baseline datanya itu di PLN, Pak. Izin, maaf maksudnya. DPR apa? Bagaimana untuk mendistribusi ke program perangkat daerah? Karena kini nanti kan berbicara program, Pak. Setiap indikator itu kan didukung oleh perencanaan dan penganggaran, Pak. Izin. Oh ya, itu berarti pertanyaan kebijakan. Ya nanti ya dinasnya harus bikin kebijakannya. Itu konsumsi listrik per kapita misal, ya kebijakannya misal menambah sambungan listrik perumahan dengan kapasitas 900 watt misalnya begitu. Dua, misalnya menambah kapasitas gardu induk dari 100 titik menjadi 120 titik. Gitu. Ya pasti tahulah si Kementerian SDM-nya. Ya, pasti tahu itu. Apa namanya? Sorry, Dinas SDM-nya pasti tahu. Ya, itu. Macam-macam, bisa macam-macam. Kita bisa mengelaborasi bentuk kebijakan itu bisa macam-macam. Tapi kan programnya cuma satu, ya toh? Program SDM kan, mata anggaran program untuk dinas SDM ada berapa? Cuma satu atau dua? Di dalam Permendagri SDM 90. tidak ada kalau di Pemda, Pak. Izin. Eh? Dinas Di SDM kabupaten. dari di Pemda, Pak. Dinas ESDM, dinas. Iya, tidak ada dinas yang mengampu tugas ekonomi sumber daya mineral di Pemda Bulukumba. Oh, nggak ada. Kok bisa? Nggak Dinas, ada. Iya, dinas. Pak. Oh ya. Nggak ada, Pak. Ya berarti dengan demikian, kalau nggak ada ya berarti perlu dibentuk dinas SDM. Atau harus ada fungsi di salah satu dinas yang memasukkan fungsi ESDM. Misalkan di mana nih? Misalkan di PUPR, masukin, dititipkan di situ. Sekarang kan penelitian dan inovasi daerah dititipkan di Baperida gitu. Harus ada fungsi itu. Kalau nggak ada, PR-nya berarti tambah berat ya Mas ya. Pak Yusri, Iya, Pak. PR tambah berat ya. Berarti kalau nggak ada ya berarti harus ada fungsi ESDM gitu ya, yang khusus menangani listrik ini gitu. Atau Mas Yusri gini, bisa dimasukkan ke dalam fungsi Bapeda, bukan dalam kegiatan teknisnya tapi kegiatan koordinasinya gitu. Kenapa katakan koordinasi? Karena anggarannya dari provinsi dikoordinasikan oleh Bapeda Bulukumba. Dalam rangka apa? Memilihkan target kecamatan, desa, rumah tangga yang perlu mendapatkan sambungan listrik baru. Ngerti? Ya, gitu. Oke? Yang indeks perencanaan lagi, Pak. Gimana? Indeks pembangunan perencanaan, Pak. Kalau bersumber dari surat edaran tadi, Oke. Pak. Kalau Surat edaran nomor teman-teman 3. semua sudah mempunyai tabel 2 ini, maka melaksanakan kertas kerja ini 1 sampai 4, 1 sampai 4 ini merupakan komponen item penilai dalam Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Pemda. Oke? Jadi komponennya 4 memang. Yang indikator yang saya izin, Pak, izin. Indikator yang saya maksud indeks perencanaan pembangunan, Pak, apakah tetap ditetapkan di RPJPD maupun di Renstra Bapeda? Di Renstra. Kalau IPPN Pemda atau IPPD itu di Renstra.
bukan di RPJM, ya. Oh yes. Izin lagi Pak, kan dalam penyusunan RPJMD kemarin kan disusun di tahun 2024, berarti penyusunan targetnya kemarin menggunakan baseline 2003. RPJMD kan sudah diperdakan dan ditetapkan indikatornya. Sedangkan RPJMD kan disusun tahun ini mau tidak mau menggunakan baseline tambahan 1 tahun yaitu yakni 2024. Ada beberapa target yang sifatnya sudah terpenuhi bahkan anomali dari targetnya Pak. Apakah kami menyesuaikan kembali? Karena untuk target makro sudah jelas ditentukan oleh provinsi yang intinya imperatif, tapi beberapa indikator yang sudah ditetapkan apakah bisa diubah kembali atau tetap menggunakan metodologi yang lain Pak? Izin. Untuk RPJMD Bulukumba ya, boleh Mas satu Iya. masih boleh masih boleh diubah di dalam isian SIPD-nya. Yang kedua, kalau misalkan menggunakan baseline 2023, maka wajib dihitung ulang dengan menggunakan baseline 2025. Dan dengan demikian maka harus direvisi di dalam isian SIPD-nya. Itu. Oh, iya. Iya Pak, jadi mungkin kami luruskan Pak ya. Nanti lebih dalam lagi Mas Yusran, yang Renstra nanti seperti disampaikan oleh Bu Irma SIP tadi ya, itu nanti setelah jam istirahat. setelah istirahat ya. Ya Pak, iya ini 5 menit lagi istirahat Pak. Ya. Jadi mungkin perlu kami luruskan bahwa proses penyusunan sampai saat ini itu kita sudah memberikan dan mengacu ke Inmen nomor 2 tahun 2025 Pak. Jadi begitupun surat edaran yang kita yang kita sampaikan ke perangkat daerah dalam penyusunan Renstra itu, dan semua proses penyusunan itu berdasarkan Inmen 2 nomor 2025. Nah, tentunya ini sebentar Pak di penyusunan Renstra kita mungkin lebih ke simulasi saja Pak. Supaya karena yang belum jelas di tingkat verifikasi ini memetakan antara di penentuan tujuan Renstra perangkat daerah. Karena kan kalau untuk RPJMD itu sudah fix Pak. Fix, nah, ya. Yang belum dipetakan antara tujuan RPJMD dengan tujuan di Renstra perangkat daerah. Demikian halnya dengan sasaran. Kalau untuk kegiatan dan subkegiatannya itu sudah lebih mudah memetakan karena dengan adanya Kemendagri 100 terkait indikator dan kinerjanya masing-masing subkegiatan. Jadi saya kira sekarang ini semakin mudah Pak, karena kita tidak perlu lagi mencari apa kinerja dari subkegiatan itu, tapi kan sekarang sudah ada Pak. Nah, demikian halnya di lampiran Inmen itu sudah ada memang Pak, sudah ada di lampiran itu sudah ada clue-nya untuk tujuan perangkat daerah, indikator program, itu sudah ada semua. Nah, yang penting kita pahami dan harus pahami ini semua tim verifikasi Pak, terkait penentuannya di titik mana ini dia berada, apakah dia di indikator sasaran atau indikator tujuan. Itu mungkin yang stressing pointnya nanti Pak di setelah istirahat. Jadi saya kira seperti itu Pak ya. Ya. Oke, baik. Itu aja untuk sampai sekarang ya. Kita istirahat dulu, gimana? Mungkin ada teman-teman lain yang ya. ada masukan, teman-teman tim verifikasi yang perlu untuk highlight untuk sebentar untuk materi penyusunan Renstra, apa-apa yang perlu ditajamkan supaya ada komunikasi dua arah antara tim verifikasi dan pemateri. Jadi saya kira seperti itu. Tunggu Pak ya, 1 menit lagi teman-teman ada mungkin yang memberikan masukan. Ini Ibu Kepala Bidang, Ibu Kabid. Silakan Bu Kabid. Sedikit Pak ya, jadi intinya di sini kami dari tim penyusun RPJMD akan melakukan besok insya Allah akan melakukan verifikasi rencana strategis teman-teman perangkat daerah. Jadi tim yang susun di sini
adalah teman-teman fungsional yang kami bentuk untuk melakukan verifikasi rentra perangkat daerah. Di sini teman-teman tim verifikasi masih bingung atau belum terlalu paham dalam mengklasterkan, mengkelompokkan dari IUP yang 45 itu yang mana yang menjadi tarikan untuk indikator kinerja utama, yang mana menjadi indikator kinerja kunci. Jadi di sini kami agak sedikit kurang jelas bagaimana merumuskan IKU-nya perangkat daerah dan mana yang menjadi IKK-nya perangkat daerah. Itu saja Pak. Itu saja. Dan ada juga beberapa masukan dari teman-teman fungsional provinsi, tapi itu kan by telepon, jadi kami juga belum terlalu paham. Mereka mengatakan bahwa tidak seluruh perangkat daerah pengampu dari IKU yang ada di RPJMD. Bisa jadi dia cuma terisi dari IKK atau indikator makro. Begitu pula sebaliknya Pak. Jadi perlu mungkin penjelasan lebih detail terkait dengan itu. Ya Pak, makasih Pak ya. Ya Pak, jadi sekarang tepat jam 12 kita istirahat Pak ya. Istirahat dulu, ya, oke. Istirahat zuhur dulu. Oke teman-teman, sampai jam 12 WITA ya. Ya Pak, jam 13 waktu Bulukumba. Jam 13 waktu Bulukumba, ya, oke. Ya, Pak. Atau jam 12 waktu saya, ya. Ya Pak, betul Pak. Iya. Oke teman-teman, sampai nanti ya. Bu Irma, kayaknya harus jam 12 waktu sini karena waktu sholat. Kalau Pak Randi kan masih jam 11 ya Pak Randi ya. Kayaknya menyelesaikan di sini saja karena jam 12 waktu sholat di sini. Gimana Pak Randi? Sambil nunggu waktu sholatnya juga Pak Randi. Di sini zuhurnya 11.40 kok Bu, jadi masih ngejar. Di tempat saya 11.40 zuhurnya, jadi masih ngejar. 11.38 ya. Oh iya, oke. Ya siap Pak. Jadi kita sepakat jam 13. Oke. Jam 13 Nggak pakai waktu sini kok. Waktu di sini tapi kalau di sana jam berapa? 12. Jam 12. Berarti kita di sini jam 13. 12 waktu saya, berarti di sana jam 13. Iya. Ya, jadi sekira pokoknya sebisanya Pak. Kalau misalnya muncul di layar Pak Randy siap ya kita mulai. Muncul insya Allah nanti jam 12 waktu saya atau jam 13 Bulukumba nanti muncul. 13.30 waktu Bulukumba bagusnya. Jangan. Nanti saya sore nanti masih habis asar masih harusnya beli 1 kambing lagi. Iya tahu. Udah janji tadi sama masjid. Oke Pak. Ya siap. Baik, terima kasih ya teman-teman. Sampai nanti. Jadi untuk teman-teman peserta coaching klinik diharapkan untuk stay kembali di pukul 13.00 Bulukumba dan diharapkan untuk